Ada ungkapan yang berkata, jangan berharap nggak ada masalah. Berharaplah bahwa kita siap untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dalam konteks berbicara di depan publik atau public speaking, kendala akan ada. Bahkan saya nggak pernah ketemu acara yang nggak ada kendalanya. Ada aja, dari hal-hal yang besar sampai hal-hal minor. Nah, cuman yang mesti disadari adalah apa aja biasanya kendalanya, kebagi dalam berapa aspek dan bagaimana cara mengatasinya. Secara umum kendala bisa kita bagi dua, kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis adalah hal-hal yang bersifat dengan panggung, pengaturan kursi, tata cahaya, mikrofon, speaker, dan masih banyak lagi. Non teknis biasanya hubungannya sama jeroannya kita, dalamannya kita. Kondisi kita lagi sakit, suara hilang misalnya. Suara hilang sih sebenarnya teknis. Grogi, takut, nggak ingat, nggak bisa menguasai, diganggu oleh penonton, ada suara bising di tempat lain. Nah, itu adalah hal-hal yang akan menjadi kendala dan ini akan kita coba selesaikan. Tentu tidak semua kendala bisa kita bahas dan kita cari penyelesaiannya, tapi kita coba untuk bahas beberapa kendala teknis maupun non teknis yang sering terjadi ketika menjadi seorang public speaker. Mari kita bahas cara cepat mengatasi kesalahan di panggung. Yang pertama, ini sebenarnya agak-agak curang nih, bukan cara cepat mengatasi kesalahan di panggung. Cara cepat mengatasi kesalahan sebelum terjadi di panggung, yaitu persiapan sebenarnya. Saya nggak ngerti kenapa banyak orang yang mau jadi pembicara publik prinsipnya go with the flow. Saya selalu merasa orang yang prinsipnya go with the flow sebenarnya don't know where to go. Karena kan kalau go with the flow kan ngikut aja ya. Padahal kita kan punya tujuan. Apalagi ketika kita ditugaskan atau diharuskan menjadi seorang pembicara publik, kita punya tujuan. Nggak bisa sekedar ya adalah lihat nanti aja. Terlebih karena di atas panggung bicaranya kita itu selalu didukung sama beberapa alat sifatnya teknis. Kita ambil contoh dari sederhana deh, dari tempat kita berdiri. Kalau panggungnya nggak sesuai, itu biasanya jadi kendala. Saya sering banget bicara di depan banyak orang di mana panggungnya tidak terlalu tinggi sehingga yang di belakang nggak bisa ngelihat saya. Padahal tadi sempat saya ungkit bahwa berbicara di depan publik membutuhkan bahasa tubuh, membutuhkan ekspresi wajah, dan itu nggak nyampe kalau misalkan panggungnya istilahnya levelnya nggak cukup tinggi. Penonton tuh mau ngeliat kita tuh kehalang sama manusia-manusia di depan. Ini baru panggung, dan kita bisa ngomong soal panggung kecil kemudian panggung gede. Gimana cara menguasainya? Kemudian lampu misalnya, sebagai stand up comedian salah satu lampu yang wajib nongol adalah follow spot. Apa yang harus terjadi ketika follow spot mati? Nah, tapi kendala paling sering muncul adalah mikrofon mati. Makanya salah satu bentuk persiapan yang paling krusial adalah memastikan mikrofonnya beres, kemudian monitornya juga benar, dan yang terakhir biasanya persiapannya katanya dengan penonton. Siapa penontonnya untuk memastikan nggak ada kesalahan di atas panggung, memastikan siapa penontonnya, siapa VIP-nya, siapa namanya, seperti apa cara penyebutan namanya, jabatannya apa saja. Itu sesuatu yang menurut saya krusial karena kadang-kadang sebagai MC kita diberikan cue card istilahnya, kartu isinya contekannya kita. Seringkali bahkan hampir selalu yang nulis bukan kita bacain. Yang nulis salah, yang kelihatan salah kita. Dan sebagai MC ataupun moderator, salah satu kesalahan paling krusial yang bisa kita lakukan adalah salah sebut nama, apalagi ketika namanya adalah nama pejabat. Saya pernah nih, mesti jadi MC untuk sebuah acara perusahaan Jepang. Cara bacanya salah, kemudian jabatannya salah. Beberapa orang ini agak sensitif sama jabatannya dia. Harusnya jabatannya apa, salah sebut, tersinggung dan segala macamnya. Nah, itu persiapan ya, hal-hal yang kita mesti ketahui, hal-hal yang kita mesti siapkan sebelum naik ke atas panggung dalam konteks public speaking. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata itu terjadi di atas panggung? Apa yang mesti kita lakukan? Saya kebetulan pengalaman cukup banyak dan banyak sekali terjadi dengan mikrofon mati. Usul saya ketika terjadi kesalahan, jangan reaksi pertama kita adalah mencari-cari ini salahnya siapa, tapi mencari tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Ambil contoh, saya pernah stand up, saya masih ingat sekali nih, di Padang, kota pertama saya tur stand up seumur karir, tahun 2012. Saya sekarang udah tur 5-6 kali,
dalam dan luar negeri, ini kota pertama. Kota pertama mikrofonnya mati. Sehingga yang terpaksa saya lakukan adalah turun ke bawah dan bicara langsung depan penonton. Untung penontonnya nggak 3 ribuan, nggak 5 ribuan. Penontonnya masih ada di kisaran 200-an. Nah, ketika itu terjadi, apa yang saya lakukan sebenarnya? Saya memastikan saya ngasih waktu untuk yang ada di belakang ngerapin kendala teknisnya tanpa menjadikan acaranya basi. Ketika Anda lagi di atas panggung, mikrofonnya mati, Anda bisa aja nunggu, diam gitu. Tapi kan Anda, apalagi kalau misalnya Anda MC ataupun stand up comedian, itu acara Anda dan Anda yang diberi tanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Kalau misalnya kita mau diam, nunggu teknis bisa aja, tapi hampa, apalagi komedi, dingin. Jadi kita terpaksa melakukan sesuatu, dan yang sering saya lakukan ketika mikrofon mati adalah turun ke bawah dan ngomong lebih dekat. Saya jalan di antara penonton dan segala macamnya.